11 fakta dan data pertempuran Surabaya yang jarang diketahui. Bagian kedua. Kita lanjutkan ke fakta dan data ke-6. Komposisi pasukan Inggris yang datang ke Indonesia pasca Perang Dunia Kedua tidak hanya terdiri dari orang Inggris saja, tapi juga ada orang Indianya. Sebabnya, karena pasukan Inggris yang diterjunkan berasal dari kesatuan yang berbasis di India. Saat itu, India masih menjadi jajahan Inggris. Kelak, secara bertahap, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dengan status dominion pada 15 Agustus 1947 dan sebagai republik pada 26 Januari 1950. Sehingga, saat terjadi pertempuran Surabaya, India belum merdeka. Pasukan Inggris yang berasal dari India juga dikenal sebagai Gurkha. Walaupun sebenarnya pasukan Gurkha banyak terdiri dari orang Nepal, namun direkrut ke dalam pasukan Inggris yang berada atau berkedudukan di India. Kita lanjutkan ke fakta dan data ke-7, yaitu pada tokoh utama yang berperan. Kita pasti pernah dengar pidato mengagumkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau
Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ya betul, potongan atau cuplikan tadi adalah pidato dari Bung Tomo. Satu lagi informasi, Bung Tomo ini nama aslinya Sutomo. Tapi beliau bukanlah Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo pada 1908 ya. Berbeda orang dan berbeda masa hidupnya. Nah, dalam pertempuran Surabaya, sebenarnya bukan hanya Bung Tomo saja yang berperan sebagai pemimpin perjuangan. Sejarah mencatat, selain tentu saja Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, ada juga Gubernur Jawa Timur pertama, yaitu Raden Mas Temenggung Aryo Suryo yang kerap dikenal sebagai Gubernur Suryo. Juga ada nama Sudirman yang waktu itu menjabat sebagai wakil residen atau bahasa Jepangnya Fuku Shukogun Seikan yang masih diakui pemerintah Dainippon Surabaya Shu. Beliau sekaligus juga menjabat sebagai residen daerah Surabaya yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Sudirman ini bukan orang yang sama dengan Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Karena Sudirman pada November 1945 masih berada di Banyumas untuk memimpin BKR atau Badan Keamanan Rakyat di sana. Di Surabaya, pimpinan pasukan di lapangan antara lain adalah Suharyo yang dikenal sebagai Haryo Kecik sebagai wakil komandan tentara polisi keamanan rakyat, Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya, dan Surahman sebagai komandan pertempuran. Ada juga peran para ulama antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Juga ada beberapa tokoh pemimpin lain dalam pertempuran Surabaya. Untuk menyebutkan beberapa di antaranya, ada Mustopo. Beliau adalah pendiri BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang juga seorang dokter gigi pada saat itu. Ada juga HR Muhammad Mangondi Projo. Dia adalah Dedanco atau Komandan Batalion Peta yang merupakan singkatan dari Pembela Tanah Air yang berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur pada saat itu. Fakta dan data ke-8, insiden Hotel Yamato yang terkait tapi bukan bagian dari pertempuran Surabaya. Kita tahu dari buku sejarah dan film bahwasanya terjadi insiden perobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato oleh para pemuda. Kemudian benderanya dinaikkan kembali sebagai merah putih. Peristiwa itu terjadi di Hotel Yamato yang kemudian berubah nama menjadi Hotel Majapahit di kawasan Tunjungan, Surabaya. Namun, peristiwa itu terjadi pada 19 September 1945. Sementara pertempuran Surabaya pertama kali pecah pada 27 Oktober 1945. Fakta dan data ke-9, ternyata para ulama dan santri berperan pula dalam pertempuran Surabaya. Bahkan sangat penting. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Melalui resolusi ini, maka setiap muslim yang ikut bertempur dan gugur diyakini wafat dalam keadaan syahid. Sekarang kita lanjutkan ke fakta dan data ke-10. Pemerintah Republik Indonesia tidak langsung menetapkan tanggal pertempuran Surabaya ini sebagai hari pahlawan pada tahun 1945. Hal ini karena kondisi negara saat itu yang belum stabil.
sehingga Presiden Soekarno baru menetapkannya pada tanggal 16 Desember 1959 melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Sehingga sampai kini kita memperingati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Namun, dalam penelusuran saya ada satu keputusan resmi pemerintah Republik Indonesia berupa surat pemerintah Republik Indonesia tertanggal 31 Oktober 1946 bernomor 9/OEM/1946 tentang penetapan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan. Meskipun surat itu tidak begitu luas, antara lain karena setelah mundur dari Surabaya, pemerintah Karesidenan Surabaya terpaksa berkantor di kota Mojokerto. Dan seperti telah disebutkan tadi, kondisi negara kita belum stabil, termasuk masih terjadi pertempuran di mana-mana, sehingga belum bisa diadakan peringatan untuk upacara secara teratur. Kini sampailah kita ke fakta dan data terakhir, yaitu ke-11. Kali ini berupa pertanyaan, di manakah Presiden Soekarno dan pimpinan negara berada pada tanggal 10 November 1945? Jawabannya, ternyata beliau bersama sejumlah pejabat negara seperti Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sedang berada di Yogyakarta. Saat itu, di Gedung Balai Mataram sedang dilangsungkan Kongres Pemuda yang baru dibuka hari itu. Begitu mendengar berita telah pecah pertempuran Surabaya, sejumlah delegasi pemuda terutama yang berasal dari Surabaya dan Jawa Timur segera bergegas pulang untuk ikut bertempur. Presiden Soekarno sendiri sebenarnya sudah pernah datang ke Surabaya sebelum 10 November 1945, tepatnya pada 29 Oktober 1945 atas permintaan Sekutu. Beliau juga pernah bertemu Panglima Afney selaku pimpinan pasukan Sekutu di Indonesia, seorang jenderal berbintang 3 asal Inggris, Letnan Jenderal Sir Philip Christison pada 25 Oktober 1945. Namun, semua kesepakatan damai dan gencatan senjata batal karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang sangat menghina rakyat Indonesia. Akibatnya, pecahlah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Demikianlah tayangan video di kanal Bayu Mahendra H kali ini. Semoga kita bisa meneladani keberanian para pahlawan sekaligus mendoakan semua yang gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merdeka!